Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triyuliali, SPD MAK, selaku dosen mata kuliah akuntansi perpajakan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aktiva tetap yang beranggotakan saya sendiri, Azana Nabila, dan rekan saya, Sania. Berikut ini ada definisi aktiva tetap. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik yang diatur oleh IAI pada tahun 2009 halaman 68, aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan menurut pajak, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, aktiva tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada karakteristik aktiva tetap. Yang pertama, digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, artinya aktiva dimiliki untuk digunakan bukan untuk dijual kembali atau sebagai investasi. Yang kedua, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasional normal perusahaan. Dan yang ketiga, mempunyai nilai yang cukup material, artinya nilai atau harga aktiva cukup tinggi. Selanjutnya ada pengelompokan aktiva tetap berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada aktiva tetap berwujud atau tangible fixed asset, yaitu aktiva tetap yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, kendaraan, mesin, gedung, tanah, peralatan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset, yaitu aktiva tetap yang tidak mempunyai bentuk fisik yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan, berupa hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang atau posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Contohnya, goodwill, hak paten, hak merek, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian dalam negeri. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta, belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak atau PKP, maka jurnalnya adalah pada tanggal 1 Januari, kendaraan pada debit 200 juta, PPN masukan 20 juta pada debit, dan kas pada kredit 220 juta. Sedangkan jika PT Sisi adalah non-PKP, maka jurnalnya adalah pada tanggal 1 Januari, kendaraan pada debit 220 juta, dan kas pada kredit 220 juta. Lalu ada pembelian impor dari luar negeri. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Jepang dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Jika PT Sisi adalah PKP yang memiliki API, maka jurnalnya adalah pada tanggal 1 Januari, peralatan kantor pada debit 150 juta, PPN masukan 15 juta pada debit, PPh 22 dibalik di muka pada debit 3.750, dan kas pada kredit 168.750. Dan jika PT Sisi adalah non-PKP yang memiliki API, maka jurnalnya adalah pada tanggal 1 Januari, peralatan kantor pada debit 165 juta, PPh 22 dibayar di muka pada debit 3.750, dan kas pada kredit 160.750. Lalu ada sewa aset tetap. Jenis-jenis sewa yang diakui akuntansi atau komersial. Yang pertama ada sewa pembiayaan atau finance lease, yaitu suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Dan yang kedua ada sewa operasi atau operating lease, yaitu suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi apabila dalam sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Dan yang terakhir ada transaksi jual dan sewa balik atau sales and leaseback, yaitu transaksi jual dan sewa balik harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samia. Kemudian, di
sini ada jenis-jenis sewa yang diakui perpajakan atau fiskal. Yang pertama, sewa guna usaha atau finance lease, yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor atau penyedia, dan perjanjian sewa guna usaha memuat mengenai opsi bagi lesi atau si penyewa. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha selama periode pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap, ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor, dan perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lesi. Kemudian di sini ada penyusutan aset tetap, yaitu alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Dalam standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 halaman 71-73, metode-metode penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode garis lurus atau straight line method, yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residu tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun atau diminishing balance method, yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, metode jumlah unit produksi atau sum of the unit of production method, yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, penyusutan aset tetap yaitu pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, harus dapat dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan atau fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method, yaitu untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method, yaitu untuk kelompok bukan bangunan, dan pada akhirnya masa manfaat disusutkan sekaligus atau close ending. Di dalam perpajakan tidak mengenal sisa, karena prinsip penyusutan dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 adalah mekanisme pengalokasian biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset selama masa manfaat. Di sini ada kelompok masa manfaat dan tarik penyusutan. Pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 mengatur masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat ada kelompok aset berwujud. Tergantung kategorinya, jika bukan bangunan, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing masa manfaatnya berbeda dan masing-masing tarifnya juga berbeda. Tergantung dari metode yang digunakan. Untuk tarif bangunan, ada permanen dan tidak permanen. Disebut permanen jika masa manfaatnya itu bisa sampai 20 tahun. Disebut tidak permanen jika masa manfaatnya cukup sampai 10 tahun. Berikut contohnya, gedung pabrik dibeli pada tanggal 1 Januari 2008 dengan harga perolehan 600 juta. Masa manfaat komersial selama 30 tahun, menurut fiskal 20 tahun. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat beban penyusutan gedung sebagai berikut. Beban penyusutan gedung sebesar 20 juta di debit, akumulasi penyusutan gedung sebesar 20 juta di kredit. Perhitungan beban penyusutan gedung menurut komersial yaitu 600 juta dibagi 30 tahun sama dengan 20 juta. Sementara itu, perhitungan beban penyusutan gedung menurut fiskal atau perpajakan yaitu
600 juta dibagi 20 tahun sama dengan 30 juta. Atas perbedaan tersebut, tidak perlu lagi membuat jurnal penyesuaian. Perbedaan tersebut menimbulkan beda waktu saja. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan koreksi negatif pada rekonsiliasi fiskal saja saat pengisian SPT tahunan PPh badan sebesar 30 juta dikurang 20 juta sama dengan 10 juta. Slide selanjutnya mengenai pertukaran aset tetap. Dalam standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 halaman 70, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Menurut penjelasan pasal 10 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, maka nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. Pembahasan selanjutnya mengenai revaluasi aset tetap. Revaluasi aktiva tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Menurut perpajakan, revaluasi aktiva tetap merupakan penyesuaian kos aset tetap dengan harga pasar. Revaluasi aset menguntungkan karena pemerintah dapat melakukan pemajakan atas selisih dari kos aset tetap dengan harga pasar. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar. Aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai yang mendapat izin pemerintah. Baik, pemaparan materinya cukup sampai sini. Presentasinya akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.